Nah, apa yang Anda sampaikan apa? Satu bagian daripada yang kita upayakan, jangan sampai di Garut ada intoleran, ada radikal. Berarti Anda menganggap saya radikal? Intoleran? Enggak. Anda jangan tunjuk saya. Ya, karena sama juga. Anda lebih dulu tunjuk saya. Iya, tunjuk saya kok. Mungkin biar saya melanjutkan yang mulia. Silakan. Kiai besar kita ini lebih paham. Kiai, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Saya sebagai ulama kriminal minta maaf kepada antum. Antum mengatakan saya ulama kriminal. Betul, Jadi kriminal. Saya sebagai ulama kriminal dalam masa-masa nuansa Idul Fitri ini masih Syawal. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamukum wa ja'alana min al-'aidin wal faizin. Sekiranya antum ya memberi maaf kepada ulama kriminal ini. Saya yang harus Enggak. Udah, saya cuma bilang begini. Saya menuliskan apa yang dikatakan saksi betul, mengatakan ulama kriminal. Betul. Ini. Jadi begini. Udah enggak, saya Ada videonya. Ada diam. Saya sebelum bertanya ini meluruskan dulu ya Pak Ikhwan tadi. Karena Pak Ikhwan menyampaikan mungkin agak ini, kalau saya orangnya kan tenang. Saya itu orangnya insaf. Kayak itu insaf kayak insaf. Ansop. Saya ini orangnya insaf. Kalau insaf, Coba disampaikan dulu. Kenapa harus? enggak. Saya bilang kan. Tadi kan saya bilang Pak Ikhwan menyampaikannya secara ini, makanya biar saya menyampaikan. Karena saya orangnya insaf. Saya tanya, tahu nggak insaf itu apa? Ya, saya akan jawab pertanyaan itu apapun bentuk yang terkait dengan ini. Iya, saya tanya insaf itu. Ya itu kan apa kaitannya? Loh, saya kan bilang saya orangnya insaf. Nah ya, makanya saya Tinggal begini aja. Anda tahu atau tidak, itu aja. Nah ya, terlepas saya mau tahu atau tidak saya Iya, jangan. Kenapa kok emosi pengajar? Jangan diam. Saya hanya tanya, Anda tahu insaf atau tidak? Saya tidak akan berjawab sesuatu Jangan yang sampai ini hanya pertanyaan satu yang tidak ada ininya. Ya, itu kan dari sisi agama ya. Bukan, dari insaf itu begini. Ya boleh terangkan aja. Iya. Nah, Kan nggak mau menjawab, nggak tahu menjawab. kalau lagi terangkan aja. Iya, nggak mau menjawab atau nggak tahu. Ya, silakan. Nggak usah dipertanyakan. Jadi insaf itu begini. Ya, Insaf itu dulu Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkhutbah. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab berkhutbah, tiba-tiba ada satu orang perempuan. Ini khutbahnya depan banyak orang. Tiba-tiba ini perempuan berkata, "Ya Umar, anta khattab." Umar, kamu salah. Kata ini perempuan. Depan banyak orang. Sayyidina Umar dibilang begitu. Nah, bagaimana sifat insafnya Sayyidina Umar? Beliau bilang, belum, tidak dengar. Nah, sifat insafnya Sayyidina Umar apa kata beliau? Akhta'tu wa asabat al-mar'ah. Ya benar, aku salah dan perempuan itu benar. Itu maksudnya insaf. Ya. Sudah ada pertanyaan lain dari. Nah, makanya saya bilang, saya ini insaf. Oke, makanya saya ambil alih pertanyaan dari Pak Ikhwan. Karena mungkin tadi Pak Ikhwan bertanya sambil menggebu-gebu sama antum. Ya, terima kasih. Iya kan? Karena ya ini akrimul ulama faidahum minallahi qurama. Muliakanlah para ulama karena mereka orang yang mulia di sisi Allah. Anak menganggap antum ulama. Walaupun antum menganggap anak ulama kriminal, tapi anak menganggap antum ulama. Setidaknya saya bukan ulama penjilat. Allah. Jadi begini, Kiai siapa? Ijib. Kiai Mujib. Di sini kan Anda berkata, tolong majelis hakim yang mulia lihat berita acara tambahan. Ya. Berita acara tambahan yang ada foto. Di sini penyidik bertanya, ya kan, bahwa pemeriksa mendapatkan informasi adanya video yang mana dalam video tersebut adalah saudara. Pertanyaannya, kata penyidik nih, kata penyidik,
Apakah benar dalam video tersebut adalah saudara? Kemudian kegiatan apa yang sedang saudara lakukan dalam video tersebut? Kapan dan di mana kegiatan di dalam video tersebut berlangsung? Pertanyaan nomor 2 nya dari penyidik. Pertanyaan nomor 3, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam aksi unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam poin B? Anda menjawab A. Iya, benar. Di dalam video tersebut adalah saya sedang melakukan orasi dalam unjuk rasa. B. Bahwa kegiatan unjuk rasa dalam video tersebut berlangsung pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2021 di depan kantor DPRD Kabupaten Garut, Jawa Barat. C. Bahwa kegiatan yang dilakukan dalam aksi unjuk rasa tersebut adalah audiensi menyampaikan tuntutan massa unjuk rasa dan saya pribadi melakukan orasi. Ya kan? Ini jawaban antum kan? Betul, saya orasi. Betul. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, saudara jelaskan, kata polisi ini, kata penyidik, saudara jelaskan apa isi orasi yang telah saudara sampaikan dalam unjuk rasa tersebut. Kemudian antum jawab kan, bukan pernyataan. Antum jawab. Apa jawabannya? Bahwa orasi yang saya sampaikan dalam aksi unjuk rasa tersebut yaitu menyampaikan kepada pemerintah bahwa kami di sini berarti antum Al-Magari kan? Betul. Kami mengecam keras dan menolak gerakan NPI. Anda pun setuju? Ya. Gerakan radikalisme, Anda setuju? Dan gerakan intoleransi, serta mendukung penegakan hukum terhadap Bahar Smith karena pernyataannya yang tidak benar dalam ceramah video YouTube yang beredar. Itu sangat provokatif dan dapat menimbulkan perpecahan antara umat. Ini jawaban antum ketika ditanya apa orasinya. Jawaban antum ini. Nah, sedangkan ketika orasi, saya bacakan apa orasi antum. Orasinya, kalau antum lupa saya bacakan. Karena saya catat. Ini bukan pengacara, saya catat. Orasi depan gedung, gak usah video. Videonya ada yang punya. Assalamualaikum. Anda bilang ini dalam orasi. Keras suara Anda, nggak seperti sekarang menurut. Iya, kalau video orasi keras ya. Demo sekarang. Iya. Kalau saya kan orangnya kan mau demo, mau ceramah, mau apa yang begini kayak gitu. Ibu orang enggak salah. Assalamualaikum, sampurasun. Auzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Amma ba'du. Ibu Ketua Dewan DPRD Kabupaten Garut beserta anggota, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati beserta jajarannya, Bapak Kapolres beserta jajarannya, Bapak Danrem, Bapak Dandim beserta jajarannya, Ibu Kejari beserta jajarannya, semua pimpinan Kabupaten Garut termasuk Majelis Ulama Indonesia beserta jajarannya, Ibu Bapak masyarakat, pecinta perdamaian, persatuan dan kesatuan. Salam dari kami, NKRI harga mati. Hari ini kita semua bersyukur kepada Allah, kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Pertanyaan intinya, jangan bagi semua intinya saja. Itu masih sebentar. Oh gitu ya. Sehat walafiat. Saya tetap kepada sahabat-sahabat untuk mengajak hari ini kita jangan terlena. Beberapa lama ini kita kedatangan penyakit virus corona yang menyebabkan COVID-19. Betul. Hari ini adalah belum selesai, maka saya mengajak kepada sahabat-sahabat jangan lupa prokes, masker pakai, siap-siap. Singkat itu. Nah. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, saya akan mengajak kepada ibu-ibu, sahabat-sahabat, kawan-kawan yang hadir hari ini. Ada beberapa ormas, beberapa OKP, beberapa dasar gabungan dari seluruh Kabupaten Garut yang cinta perdamaian, cinta persatuan, dan kesatuan dan negara ini. Sebelumnya, kita mengingat leluhur kita, para pahlawan kita, karun ulang sadayana, anu berjuang mendirikan negara, mempertahankan kemerdekaan, di mana beliau berjuang bukan hanya tenaga, bukan hanya pikiran, bukan hanya harta, nyawa yang dikorbankan oleh beliau. Betul. Kita doakan di dalam kuburnya arwah para pejuang, para pahlawan berada dalam ridho Allah dan beramin al-Fatihah. Sekarang diamanatkan kepada masyarakat yang secara konstitusional, secara konstitusi, secara undang-undang adalah sah, diamanatkan kepada Bapak Bupati, kepada Wakil Bupati, beserta para kepala dinas dan petugas-petugas yang lainnya. Itu adalah pemimpin kita yang sah. Betul. Kita doakan semoga Allah memberikan kemampuan, kekuatan untuk melaksanakan tugas kami, tidak menjadi pengkhianat, tidak menentang amanat, tidak mencederai rakyat, tidak mengkhianati rakyat, tidak membohongi rakyat, tapi berjuang untuk rakyat. Mirip-mirip saya juga ada ya. Al-Magari hadir. Kami selaku pendiri Al-Magari beserta elemen yang dalamnya ada KP, ada LSM, ada Ormas,
atas dasar cinta terhadap NKRI. Tidak ada sekelompok manapun, tidak ada kekuatan manapun yang mempengaruhi kami untuk mendirikan, untuk membuat wadah yang namanya Al-Magari. Sampai hari ini kita turun bersama mendatangi kantor atau gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Apa kebutuhannya? Kami hanya ingin menjadi manusia yang berakhlak, karena tidak ada penilaian terbaik, tidak pendampingan terbaik, tidak ada kekuatan yang terbaik, tidak ada kekuasaan yang terbaik, kecuali adalah akhlak yang baik. Betul. Sebagaimana disampaikan guru kami, revolusi akhlak. Manusia berakhlak pasti menghormati leluhurnya, betul. Manusia berakhlak pasti akan siap berjuang sampai mengorbankan nyawa untuk melanjutkan perjuangan leluhurnya, betul. Kita ingin Indonesia aman, betul. Ulama kita, pahlawan kita, leluhur kita. Bagaimana agar Indonesia di tengah-tengah kemajemukan, di tengah-tengah keragaman, suku yang berbeda, agama yang berbeda, bahasa yang berbeda, agar Indonesia adalah aman. Maka ulama bersepakat menyimpulkan untuk keamanan, maka Indonesia harus dibentuk negara Kesatuan Republik Indonesia yang disingkat dengan NKRI. Agar ada pengikat, maka harus dibuat undang-undang, membuat aturan yang dijadikan ideologi bangsa. Maka ulama, para leluhur, para pejuang, para pahlawan sedemikian rupa berpikir, mengerahkan kemampuan yang namanya berijtihad, maka muncullah ideologi negara yang namanya Pancasila. Saya tanya, kita rasakan tidak nikmat Indonesia dengan NKRI? Nikmat apa tidak? Kita merasakan nyaman dengan Pancasila apa tidak? Kenapa? Kalau begitu Al-Magari hadir. Karena hari ini Garut pada khususnya diusik oleh sekelompok yang berkedok agama tapi merusak agama. Yang berkedok agama melacurkan beban bangsa itu adalah yang disebut radikalisme. Apa? Radikalisme. Apa? Dan gerakan yang namanya intoleransi. Apa? Sahabat, kalau masih bingung, siapa contoh radikalisme? Mereka yang tidak menerima Pancasila. Mereka yang tidak menerima Undang-Undang 1945. Mereka yang tidak mau menerima NKRI. Itu adalah yang kita dengar sekarang. Mereka NII. Yang namanya NII. Apa itu? Semua bilang NII. Apa itu? Semua bilang NII. Kalau masih bingung sahabat, NII itu kalau di kampung-kampung, di daerah-daerah, sahabat sebut namanya Islam Baiat. Siapa itu? Orang bilang Islam Baiat, NII. Siapa itu? Siapa itu? Kenapa kita melawan NII? Kenapa tidak setuju sampai dengan saat ini? Karena hei anggota dewan, hei kepolisian, hei anggota TNI, hei seluruh rakyat, NII adalah sama dengan teroris. Apa? Teroris. Apa? Teroris. Islam Baiat adalah NII. Islam Baiat adalah NII. NII adalah teroris. Sekarang saya tanya kepada sahabat-sahabat, kalau kita teroris, lawan atau kawan? Mereka jawab lawan. Lawan apa kawan? Mereka jawab lawan. Hari ini teroris rek ngajak di Garut. Orang mundur apa maju? Jawab maju. Mundur apa maju? Jawab maju. Siap modal di NKRI? Siap. Shallallahu ala Nabi. Saya ingin mendapatkan keberkahan, berkenan membaca sholawat. Tidak ada kata Bahar bin Smith. Tidak sesuai dengan BAP Anda. Habib tidak selesai ikut. Ikutlah, putar aja videonya begitu. Nah, coba kita cari video yang lain. Bisa. Ini pertanyaannya. Ada pertanyaan, langsung aja pertanyaan dari orang yang disampaikan. Pertanyaannya apakah sesuai yang disampaikan sama Kiai ini di sini tadi? Kan majelis pendengaran sesuai nggak dengan yang udah ditranskrip videonya? Iya. Orasi itu jawabannya. Ke sana. Di sini. Orasi itu tidak hanya sekali. Awal saya itu masuk ke dalam, ada kesepakatan di dalam, keluar dengan wakil bupati dan dewan, lalu orasi yang kedua saya sampaikan kaitan dengan intoleran. Saya akan paham ketika Habib berkata bahwa Anda di sini menyebut Bahar bin Smith di dalam orasi Anda, bukan di orasi yang pertama. Di orasi kedua juga tidak ada. Ada, cari-cari sumber lain. Tidak ada yang itu. Oke, begini. Sekarang ada berapa kali orasi? 2. Awal. Ini yang pertama tuh. Iya pertama. Oh ya, udah dicek yang kedua, nggak ada masalah katakan juga yang kedua, panjang Yang juga. banyak. Coba kita nanti makan cari. Nggak usah debat, nggak usah debat. Dia kan berdebat ya mulia, saya kan bertanya, sebab BAP dia dengan yang fakta terjadi di lapangan itu tidak sama dengan BAP. Yang dimuat dalam BAP ini termasuk orasi pertama atau kedua? Yang kedua pasti. Yang kedua saya akan menyampaikan juga. ada saudara lampiran orasi yang dimuat yang didapatkan oleh Saya tidak melakukan begitu Dewan Oh Ketua. tidak ya. Apa betul yang dibacakan
Betul, saya orasi pertama itu ya. Kita ngomong apa adanya lah, ngapain kita ribut tutup Terus yang Anda mengakui menyebut nama saya ya. di orasi kedua. Ya, Di orasi kedua. betul. Anda menyebut bagaimana? Kaitan dengan saat itu kan kita berpendapat bahwa intoleran itu salah satunya adalah yang mengada-ada yang menimbulkan provokatif, sifat yang provokatif, yang provokasi kepada masyarakat, yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Makanya jadi ribut. Intoleransi. Itu yang kedua. Nah, artinya bahwa saya maaf ketika berbicara kriminal, orang berbicara bahwa kriminalisasi ulama bukan. Habib Bahar dulu ditangkap, masalahnya ada masalah kasus penganiayaan. Enggak, ini perkataan Anda yang seperti orasi. Enggak, kalau Nah, saya tanya orasi, bukan perkataan Anda sekarang. nah, iya, orasi saya nyampai juga Habib. Nah, Habib saya apa yang Anda sampaikan apa? satu bagian daripada yang kita upayakan jangan sampai di Garut ada intoleran, ada radikal. Berarti Anda menganggap saya radikal? Intoleran. Enggak, Anda jangan tunjuk saya. Ya, karena kan sama juga. Anda lebih dulu tunjuk saya. Iya, itu kan dari saya kok. Bukan jagoan, siapa itu? Kamu kayak bola kayak ecek-ecek istilah itu hak Anda. Nah itu mempunyai cara. Kalau mau Ada HP-nya bro. Sudah siapkan dulu. oke. Ya. Kemudian, Ya. Mohon maaf ya. Saya sekolah dulu. Mohon maaf ya. Karena saya mau makan obat terapi. Mohon maaf ya. oh ya baik saya dulu. Mohon maaf ya. Mundur. Udah. Ini si kiainya menunjuk duluan. Coba kalau antum nggak nunjuk duluan. Iya. Enggak, soalnya orang tua saya nggak pernah nunjuk saya. Ulang masuk. Ulang masuk. Diam. Ulang masuk. Suruh dia. Udah. Kas gandeng itu ceng. Udah ya. Udah diam. Semuanya diam. Kalau enggak saya suruh keluar semua nih. Udah diam. Baik ya, sebelum kami lanjutkan, mohon maaf saya ya ngomong keras karena untuk mendiamkan suasana ya, tapi kontak maksud saya punya maaf kami atau berkati
Ya, yang boleh saya juga mengadopkan suasana. Ya, sudah sekarang udah di ya. Udah, kita aja yang udah. Mari kita lanjutkan. Silakan lanjut. Siap. Kita dengan suara datar aja semua. Ya, silakan. Baik, Kiai. Nah, Anda kan tadi ketika orasi yang sudah, Kiai tolong lihat kemarin. Ketika Anda orasi, Anda kan tidak menyebut nama saya. Orasi yang kedua. Orasi yang kedua. Orasi yang kedua Anda menyebut nama saya. Ya, Nah, yang tidak ada di situ. nah, itu kan Anda nunjuk lagi, kan saya sudah bilang. Begitu itu nanti. Oh ya, ya. Kita juga, saya juga kalau saya sekolah itu nunjuknya begini. Sopannya begini memang. Itu udah menunjuk juga. Ya, silakan. Berarti di orasi yang kedua, Anda mengatakan saya intoleran. Maksudnya Anda yang radikal tuh Habib Pahar gitu radikal, maksud Anda begitu? Ya, kalau radikal itu bukan maksudnya itu. Intoleran itu pemahaman salah satunya adalah kalau memprovokasi, terus orang itu adalah bingung, terpengaruh, lalu menimbulkan kegaduhan, tengkar, ribut, itu kan jadi intoleran. Anda bisa nggak membedakan antara provokasi dengan intoleran? Ya bisa. Apa bedanya Provokasi itu adalah mempengaruhi orang, Hah? mempengaruhi orang, provokator namanya, mempengaruhi orang untuk mengikuti apa yang disampaikannya. Nah, itu provokasi. Itu provokasi. Itu. Nah, kalau intoleran apa? Intoleran itu juga tidak toleransi. Seperti Habib mengatakan bahwa polisi ini pemerintah kita zalim, menangkap orang yang menyatakan maulid Nabi, itu sudah menimbulkan keributan pasti. Oh, resiko. Itu intoleran. Pemerintah. Kemudian itu hanya intoleran. Intoleran itu salah satu pemahaman yang Mohon maaf yang mulia majelis hakim. Ya, di mana? Bisa yang mulia jelaskan kepada saudara saksi Kiai ini apa itu intoleran itu? Tadi sudah dijelaskan. Bukan. Saya minta tolong yang mulia jelaskan intoleran itu apa? Coba saudara tahu. Bukan, maksudnya yang mulia. Minta pendapat yang mulia. Intoleran itu apa? saya kembali ya. Pemahaman saya intoleransi itu adalah sikap yang tidak mau menerima pendapat orang lain. Dia. Intoleran tidak mau menerima pendapat orang lain. Itu intoleran dalam pengertian saya ya. Jadi agak berbeda dari bisa saja Pak. Ini kan saya juga mengatakan kenapa intoleran karena tidak menerima pendapat dalam hal yang intoleran. Apabila ada orang pendapat yang berbeda, ya kita tidak mau menerima. Ada seseorang yang agamanya beda, ya agamanya beda nih, keyakinannya beda, disalahkan tuh. Karena keyakinan itu kan terserah orangnya ya. Keyakinan itu tidak bisa dipaksakan, tapi dia memaksakan benar seolah-olah keyakinan dia adalah paling benar. Yang lain itu salah. Egois. Karena sudah mau menerima perbedaan pendapat pada dasarnya seperti itu. Kalau pengertian saya begitu, Dik. Betul. Tenggang rasa. Nah, jadi Anda langsung mencap saya intoleran, langsung mencap saya radikal, langsung mencap saya mengujarkan kebencian hanya dengan karena saya mengatakan masalah maulid. Nanti saya jelaskan itu kepada Anda. Saya juga kan bukan masalah itunya. Ketika Habib mengatakan orang yang menyatakan maulid Nabi ditangkap, itu zalim. Berarti kan kesimpulannya pemerintah yang menangkap Habib itu zalim. Itu kan memaksakan kehendak. Itu nanti saya bahas. Ketika pernah nggak dituntut. Ya, itu nanti saya bahas. Ya, kalau debat kusir ini dilanjutkan sampai subuh akan terus. Iya, ya, makanya saya bertanya. Mengenai hal itu. Iya. Pendapat dia, pendapat lain. Silakan tuangkan masing-masing. Nah, intinya saya bertanya. Ini toleransi juga nih akhirnya. Iya. Ya. Jadi saya bertanya. Jangan toleransi ke orang lain sementara diri kita sendiri. Jadi berarti kan pendapat Anda saya ini radikal, intoleran, apa aja? Intoleran ya. Intoleran aja. Atau radikal juga masuk? Saya tidak masukkan radikal. Berarti saya ini intoleran. Intoleran. Oke, baik, siap. Ya, itu berarti beliau mengartikan menurut antum saya ini intoleran. Setelah pernyataan itu, Dengan adanya pernyataan saya itu kan. Nah, sekarang pertanyaannya, Anda tahu tidak bahwasanya dulu
Maksudnya ini pertanyaannya pernah dengar apa tidak? Dulu ada jaksa namanya Ibu Anita. Pak Suharjan kenal kan? Pak Suharjan? Ya. Izin, kenal kan? Nah, Kenal. Ketika itu ada perempuan Kristen melaporkan saya, perempuan Kristen mencaci maki saya di media sosial. Ketika dia mencaci maki saya, murid-murid saya ini melaporkan ke polisi. Saya nggak tahu, orang saya di penjara di lapas Gunung Sindur gitu. Akhirnya karena perempuan yang Kristen ini sedang dalam keadaan hamil atau apa, sedangkan jaksanya adalah Ibu Anita, dan sampai di pengadilan, Ibu Anita minta tolong. Dan ketika saya dengar itu marah. Marahnya saya kepada siapa? Bukan kepada si perempuan Kristen itu, tapi marah kepada anak-anak yang melaporkan. Akhirnya apa? Saya bikin surat. Misalnya suratnya. Saya bikin surat. Apa isi suratnya? Saya Bahar bin Ali bin Smith pada hari ini, tanggal berapa lupa saya, di Gunung Sindur, menyatakan bahwasanya saya tidak rela, saya tidak ridho wanita Kristen atau wanita yang bernama ini ada sesuai KTP-nya beragama Kristen itu disidangkan, dan saya memohon agar sidangnya diberhentikan karena saya kalau dihina secara pribadi, saya dihina, saya rela, saya ridho pribadi, jangankan dihina, jangankan dicaci, jangankan dimaki, dibunuh pun saya rela, saya ridho. Dan saya minta kepada majelis hakim yang mulia Pengadilan Negeri Cibinong untuk membebaskan terdakwa tanpa syarat apapun, dan akhirnya si terdakwa bebas. Nah, menurut Anda itu saya intoleran bukan? Toleran bagus itu, sangat itu, Beb. Itu bagus, toleran, luar biasa. Satu. Dua, saya tanya lagi ya. Ketika di lapas Gunung Sindur itu kan lapas maksimum security. Jadi nggak sembarangan, jam 5 itu udah masuk sel ya, one man one cell. Nah, ketika itu kalau malam takbiran, ya malam takbiran, kita ini yang Muslim merayakan malam takbiran. Tapi saudara-saudara Nasrani ketika malam misa tidak bisa. Akhirnya saudara-saudara Nasrani ini pengurus gereja datang ke saya. Habib di sini sebagai dituakan dari sekian ribu nabi, Habib yang kami tuakan. Habib tidak pernah membeda-bedakan apapun bangsanya, sukunya, agamanya. Kami minta tolong Habib, bisa nggak Habib bilang kepada pejabat-pejabat lapas agar kami bisa ibadah misa. Sebab semenjak lapas ini berdiri sampai sekarang tidak pernah kami bisa ibadah misa. Saya datang berjumpa dengan pejabat-pejabat lapasnya dan saya bilang apa? Saya tanya kepada bapak-bapak, jikalau malam takbiran kita yang Muslim keluar, bisa nggak malam takbiran? Bisa. Terus kenapa saudara-saudara Nasrani nggak bisa malam misa? Itu tidak adil. Saya nggak mau tahu, pokoknya mulai waktu itu sekitar tanggal 20 Desember. Pokoknya 24 malam Desember mereka harus bisa malam misa. Jadi tadi waktunya sampai jam 9 aja ya. Nggak penting waktunya sampai jam berapa, yang penting mereka bisa melakukan ibadah misa. Apakah menurut Anda itu saya intoleran? Dalam hal itu adalah toleransi. Saya intoleran. Udah cukup. Saya bertanya, udah cukup. Jawabannya bisa bertele-tele. Saya cuma tanya intoleran apa enggak? Kalau Hal itu toleran. ada pertanyaan lain saudara Habib yang menyangkut masalah ini. Kasus dalam perkara ini silakan. Ada pertanyaan lain dari Iya, ada banyak kemudian banyak. Ya, silakan. Baik, Kiai. Ada tadi berkata Kiai ya, makanya surat kertas tadi yang saya catat. Anda tadi berkata di sini bahwa umur saya 46. 46, 47. Ya. Anda lebih tua dari saya kan? Ya kan? Ya. Saya ingin tanya, apakah ada penghalang antara seseorang dengan ilmu, walaupun ilmu itu datangnya dari orang yang lebih muda? Ya, kalau secara keilmuan tidak ada. Iya, intinya tidak ada penghalang antara seseorang dengan ilmu, walaupun ilmu itu datangnya dari orang yang lebih muda dari dia, atau lebih bodoh dari dia, lebih miskin dari dia, lebih hina dari dia. Tidak ada penghalang antara seseorang dengan ilmu, kan begitu kan? Betul. Nah, baik. Anda di sini mengaku saya sebagai ulama sangat tersinggung. Betul? Saya tidak sebagai ulama. Anda ngomong di kafe. Tidak.
Nah itu kan mungkin yang apa namanya nulis. Bukan, jangan ngomong yang nulis. Ada tanda tangan antum juga di sini. Baik. Ya sudah lah, intinya itu lah ya, istilahnya karena orang yang nulis menganggap karena di pesantren jadi ulama juga bilang Ya. ya masalah itu ya. Iya, makanya sebagai ulama. Oke, Saya ingin bertanya sedikit aja, Ki. Antum dulu mondok, antum kan tahu anak mondok dulu bawa dakwah. Ya. Antum tadi bisa tahu ya? Tapi bangkulah atas atas saya di dulu. Saya nggak kenal, mungkin bisa jadi kakak kelas, bisa jadi adik kelas. Saya sebelum di Darul Lughah itu dari akhirat dulu. Saya mondok di akhirat 12 tahun, baru Darul Lughah saya mondok 6 tahun, baru saya mondok di Tajul Muslimin 4 tahun. Antum dulu mondok di mana? Saya awal di rumah, lalu setelah itu saya di Garut di Datul Alfia. Kemudian saya ke Jawa Timur di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Jetis, Malang. Hah? Malang. Malang. Ya. Terus, Sambil sekolah lah di sana. terus Ya kembali ke Sadang, baru di Fathul Ulum sebentar, di Parek tadi. terus Kemudian ya sebentar kepada para kiai, para ulama sepuh, ya ngaji kalong gitu ya. ya Ada ulama-ulama. Kiai Farahin di Singosari, kemudian juga ya Kiai Soleh, kemudian dia kalau ada kegiatan-kegiatan bulanan seperti di pelosok dia juga ikut. Ngaji pasaran kayaknya. Nah, kemudian enggak kalau ada bulanan, kalau pasaran kan pakai kita. Iya, pasaran kayak kita memang biasanya Ramadan gitu. Ya, ini enggak, saya kalau ada acara bulanan gitu kita ikut ke pelosok. Enggak pernah. Oh, ikut taklim. Ya. Ikut taklim. Ya. Pelosok. Pelosok. Ya, tahu pelosok di Kediri ya. Ya. Pelosok Kediri ya. Terus. Kalau boleh tahu Ki, pelajaran yang antum pelajari dulu. Kan kita sama-sama santri nih. Ya betul. Apa aja? Seputar ilmu nahwu, sorof, ilmu fiqh. Hah? Ya, ilmu fiqh, ilmu Nahwu, sorof, fikih, ya, terus usul fiqh, usul fikih, kemudian ya tafsir, ya hadis, tafsir, hadis, ya, kemudian tasawuf, tasawuf, semua ya dalam majlis pesantren, ilmu fan, mantek, balaghah, bayan, mantek, balaghah, bayan, ma'ani, semuanya ya dikaji. kaji. Kita walaupun kita belum matang tapi mengalami. Ya, tapi yang penting udah pernah belajar gitu ya. Iya. Alim. Kalau ilmu gawafi pernah belajar? Apa? Ilmu gawafi. Ilmu kawafi, Iya, gawafi. ilmu lagu itu kan. Bukan. Gawafi itu ilmu syair. Ilmu siapa? Ilmu syair. Lah Gawafi. ya, aku mau syair saya. Bukan lagu, syair. Ya, maksudnya saya Pernah belajar? ya, ta'allam falaisal maru itu kan pakai apa namanya? Bahar apa? Ya, bahar majlis, bahar masih ya. Saya udah karena yang saya tanya itu pernah. Pernah, walaupun Pernah. Kita jawab pernah. Gawafi pernah. Arut pernah. Arut ya, Arut pernah. Syair syair ya. Nanti pokoknya semua pun yang pan itu ada. semua 12 kali itu antum belajar semua. Ya walaupun waktu di pesantren enggak, kita kesini belajar. belajar. Tafsir ayatul ahkam belajar. Ayatul ahkam. Ayatul ahkam belajar. Belajar juga. Belajar ayatul ahkam. Belajar semua yang namanya dari tafsir itu kan kaitan-kaitan dengan itu. Enggak, saya tanya antum belajar enggak ayatul ahkam? Ya. Belajar. Ya. Nah, kalau tafsir ayatul ahkamnya belajar. Ya. Pokoknya saya katakan kalau bilang enggak, namanya pernah. Iya, makanya kalau antum pernah, tinggal antum jawab pernah aja. Iya. Pernah. Tafsir ayatul ahkamnya pernah. Pernah. Hadisul ahkam, Hadis ya. hadisul ahkam pernah. Ya. Syarah hadisul ahkamnya Pernah. pernah. Mustalah hadis, Pernah. takhrij hadis, Pernah. pernah. Bahkan sekarang yang pegang itu kan di Fauzan itu pernah saya. Ilmu tarjih wa ta'dil Ya. pakai kitab apa nih? Apa? Ilmu tarjih wa ta'dilnya pakai kitab apa? Belajarnya kitab apa? Apa ya? Umum aja, umumnya kitab apa yang dipakai? Kaitan dengan
Ilmu tarjih wa ta'dil. Kita apa yang pakai? Nanti maaf, ini kok kayaknya tanya saya. Bukan, Anda ini bukan begini. Saya di luar konteks kok malah sampai. Bukan. Anda bertanya. Artinya begini. Antum kan tadi udah jawab semua. Bukan dulu ya. Ini kan di luar konteks. Bukan, tadi antum jawab semua. Iya. Terus tadi pertanyaannya Sekarang apalah saksi ini silakan. Yang begini kalau lagi bertanya, ya, mohon maaf. Ini kan permasalahan yang nyangkut dengan ini. Saya dengan terlena di bawah ini. Saya bertanya kepada Tidak, saya cuma tanya. pertanyaannya ini. Kitabnya apa? Kalau Anda tidak, kalau Anda lupa, tidak lupa. Enggak, apa saya misalnya juga harus bertanya kepada kan tidak. Masalahnya tolong konteks yang berkaitan dengan ini. Ini ada konteksnya di BAP. Lalu malah mendikte. Ini ada konteksnya di BAP. Antum berkata saya sebagai ulama. Nah, saya kan sebagai santri boleh dong nanya sama ulama. Saya kan tidak mengatakan sebagai ulama. Di sini ada juga ulama. Begini, mohon maaf. Enggak, Silakan pertanyaan apa konteks persoalannya. Lah ya permasalahan bukan begitu mungkin. Yang dipertanyakan tadi sudah sebagian dijawab, mungkin masih ada yang jawab. Saya tanya, saya cuma tanya. Iya saja yang dipertanyakan, silakan. Arti buat takdir. Apa? Jadi gini, Pakai pada hakim Habib itu malah mendikte. Jangan bersuara, bukan berdiri, gitu ya. Enggak, Menuji. Saya tidak tahu begitu maunya. bukan. Sudah, saya Kalau memang Anda lupa, Anda jangan langsung aja. kalau Anda lupa, Enggak. Dari apa juga mendikte saya seperti itu. Oke. bertanya, bukan mendikte, bertanya. Apa Kalau tidak tahu, jawab tidak tahu. Kalau lupa, jawab lupa. Kalau tahu, jawab tahu. Anda juga kalau mau bertanya kepada saya, kalau saya nggak tahu, ya saya bilang nggak tahu. Iya. Sudah, ya. Ini bukan konteks masalah persoalan agama ini. Iya, kita melihat. Kecepatan. Anda di sini tidak ada ulama. Saya tidak pernah bertanya masalah agama kepada Sudah lah, ulama. masalah ilmu saya bilang mungkin sama entah Habib yang Ini pokoknya jangan di sini. Forumnya jangan Ya, Habib jangan di sini, Bib. Begini, enggak. Saya cuma tanya itu saja. Profesional. Iya. Kalau profesional saya nggak mau tanya. Kan pertanyaannya kitab apa yang keempat? Nggak mau. Sudah, tempat saya. Ya sudah. Tanya. Kalau antum nggak mau, ya apa? Saya nggak maksa. Saya nggak maksa. Kalau antum nggak mau, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya bilang aja nggak mau jawab. Bilang aja begitu. Jadi saya mohon maaf. Jadi apa yang kaitan dengan itu tadi? Iya, Kalau itu nggak usah dilontarkan. Antum nggak mau, jawabannya nggak mau. Ya nggak mau dia. Nggak mau. Ah, ini udah jawab nggak mau. Tinggal begitu aja. Nggak Ada lagi pertanyaan. ada yang bilang. Ada pertanyaan Anda. Kalau antum tinggal jawab nggak mau, nggak mau. Ya. Nggak mau atau nggak tahu atau Udah lah, untuk pertanyaan ya, tadi begitu apa? aja. Ya. Saya bertanya lagi. Baik, yang Anda permasalahkan kan bahwasanya tidak ada orang yang dipenjara karena maulid. Itu kan permasalahannya. Di Indonesia, Ya. sepengetahuan saya, Nah, belum ada yang dipenjarakan gara-gara menyelenggarakan Maulid Nabi maulid Nabi di Indonesia. Indonesia. Baik. Barangkali Habib menemukan, ya saya kalau dikasih tahu ya berarti sepengetahuan saya. Oke. Gini. Antum mau Anda bahas maulidnya ini, bahas permasalahan ini, mau pakai dalil agama atau pakai bahasa biasa saja? Masalah apa? Masalah ini tadi yang maulid ini yang mau saya jelaskan, yang mau saya tanyakan. Saya tidak usah membahas itu. Oh, nggak usah bahasa agama. Nggak usah. Nggak usah pakai dalil agama. Nggak usah masalah bahas itu. Cuman kalau kata Habib ada apa tidak misalnya. Masalahnya kan tidak ada di Indonesia yang dipenjarakan. Makanya nanti saya bakal bertanya kepada Anda masalah tadi itu maulid. Saya bakal bertanya kepada Anda. Cuma saya kasih Anda tawaran. Anda maunya saya bahas secara agama dengan dalil-dalil usul fikih, balaghah, atau Anda mau hanya dengan biasa saja, nggak usah pakai dalil agama. Anda maunya seperti apa? Kesimpulannya saja, Habib. Kalau kata Habib Ada ada biasa aja. Jangan pakai dalil agama. Ya. Kan ahli agama beliau. Ya enggak ya. Ya, lain bahasnya di luar. Kalau mau bahas itu kita cari waktu lain. Kita cari waktu Di lain. lain kesempatan mungkin Selesai. bagian ya. Sebab ceramah saya berkaitan dengan agama yang Ya benar. sudah banyak pertanyaannya yang fakta itu ya. Baik. Dakwaan itu bagaimana? Silakan. Pertanyaan saya begini.
Ini kan berkaitan dengan maulid ya. Saya bilang Habib Rizik ditahan karena maulid, ya kan? Nah, saya mau bertanya kepada antum, definisi maulid itu, karena antum mempermasalahkan pertanyaan saya, pernyataan saya. Definisi maulid itu memperingati kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa antum pakai bahasa kitab? Bahasa kitabnya? Salah satunya kalau menurut saya itu Bukan menurut saya tanya bahasa kitab. Marojiknya apa, pengarangnya kitabnya siapa, apa bunyinya? ini kalau Enggak, bukan. Nah, ini kan bahasa. mau jawab kan Anda mau jawab tidak? Kalau enggak apa-apa. salah satu-satunya ya, satu aja. Syekh Nawawi radhiyallahu anhu dalam kitab Madarij Su'ud i'lam anna al-i'tina bi maulidihi sallallahu alaihi wasallam min a'dhamil qurban wa dhalika yahsulu bi it'amit ta'am min a'dhamil qurban Min adhamil qurban. Terus wa dhalika yahsulu bi it'amit ta'am wa qira'atil Qur'an wa dzikril qasaidin nabawiyyah. Itu bisa. kenapa antum enggak mau jawab? Enggak ini bukan wilayahnya. Tuh, Mohon maaf, bukan wilayahnya. Saya tidak usah. Itu antum bisa. Udah pasti bisa. Udah pertanyaan. Ya udah kalau antum bisa. Udah pertanyaannya apa? Silakan. Di situ ada ijtima' unasnya enggak? Ada ijtima' unas enggak? Imam An-Nawawi mengatakan ada ijtima' unas enggak? Jangan potong-potong. Ada ijtima' unas enggak? Ini kata saya juga Pak. Loh, bukan, antum jangan motong perkataan Imam Nawawi. Di situ ada ijtima' unasnya. Imam Nawawi, Imam Suyuti, Abu Ya Maliki, semua ada ijtima' unasnya. Antum jangan hilangkan itu. Banyak Jangan cuma pendapat. antum bilang ya ini mendekatkan diri kepada Allah, memberi makan. Banyak pendapat ulama. Ada Ijtima' bilang unas itu kan tidak jawab aja, perkumpulan. antum tinggal jawab. Ada ijtima' unasnya apa enggak? Dan pasti ada tuh. Nah, udah itu pasti ada. Jawabannya pasti ada. Ijtima' unas. Oke. Apa lagi? Udah, pasti ada kan ijtima' unas. Makanya tadi soalnya dipotong. Ijtima' unasnya bukan tadi ijtima' unasnya yang tidak dibawa di sunat. Sudah. Baik, ijtima' unas itu perkumpulan manusia. Perkumpulan manusia itu berkerumun bukan? Saya mau tanya mantu. Ya belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Kumpul itu dari tiga itu kumpul. Ya, Baru baru lah jamaah. Nah, ya. Kata jamaah kan. Ya. Berarti perkumpulan maulid itu belum tentu berkerumun. Ya belum tentu. Tiga orang kumpul. Mufrad satu, tasniah dua, jamaah tiga ke atas. Kalau kerumunan itu kan kumpulan orang banyak. Di dalam aturan itu pun kan nggak boleh. Nah, kan nggak apa-apa kalau hanya cuma tiga orang. Nggak boleh, itu kan kerumunan orang banyak. Pemahamannya lebih dari tiga. Pada umumnya ihtifalul maulid An-Nabi Syarif sallallahu alaihi wasallam di Indonesia itu berkumpulan kerumunan apa enggak? Pada umumnya Ya kerumunan. kerumunan. Itu kan jawab itu ada apa? Kerumunan kan? Ya. Ijtima' unas kan? Ilatnya apa? Lalu. Ilat orang datang maulid itu apa? Ya banyak tuh. Satu aja musuhnya. Satu aja cukup satu. Ya karena mencintai baginda Nabi Betul. sallallahu alaihi wasallam. Mencintai, salah satunya dari sekian banyak, salah satunya karena mencintai Nabi Muhammad SAW. Itu ilatnya, iya kan? Itu ilatnya. Nah, terus antum ini masih maulid nih, karena yang antum permasalahkan adalah masalah maulidnya. Penyelenggaraannya. Hah? Penyelenggaraan maulid, jadi orang ditangkap itu yang dipermasalahkan. Saya Ya, nggak permasalahkan maulid. betul. Saya sepakat apa yang disampaikan Habib itu sangat sepakat maulid. Tapi penyelenggaraan itu ditangkap itu. Maksud saya profesional begitu jangan. Berarti ilatnya adalah apa tadi menurut satu yang kata antum? Ya. Ilatnya apa? Mahabbah. Nah, berarti kalau orang yang datang ke sana dengan niat berkerumun dapat ilat mahabbah nggak? Ya kalau maulid itu Ada nggak bahas maulid? Berkerumun. Setiap maulid
itu pasti berkerumun pada umumnya. Tapi setiap berkerumunan belum tentu maulid, benar nggak? Betul. Berkerumun dangdut, berkerumun orkes, kan begitu? Betul. Tapi namanya maulid pada umumnya udah pasti berkerumun. Betul. Betul kan? Nah, ilat orang datang maulid karena mahabbah, cinta kepada Nabi, ya kan? Mengharap mengharap dapat pahala, dapat syafaat dari Rasulullah, begitulah intinya. Ya kan, dari sekian banyak ilatnya. Nah, kalau orang datang ilatnya untuk berkerumun, dapat pahala. Ya kalau hanya untuk berkerumun ya tidak. Nah, itu jawaban saya yang saya tunggu. Jadi kalau tujuannya memang mencintai baginda Rasul ya dapat pahala. Kalau hanya berkerumun ya Kalau ilatnya berkerumun tidak dapat pahala. Ya. Iya, kalau ilatnya untuk maulid dapat. ya maksudnya kan kesana itu misalnya datangnya. Iya. Ini saya nanya. Kalau ilatnya maulid, kalau ilatnya karena maulid, berarti dapat pahala. Ya. Iya, benar kan? Kalau ilatnya hanya untuk berkerumun saja, ya nggak dapat pahala. Ya. Nah, saya bertanya, kebanyakan orang datang menghadiri acara maulid itu untuk berkerumun atau untuk niat cinta kepada Rasul? Tidak tahu. Saya harus tanya kamu niatnya apa? Tidak tahu. Saya kan tidak tahu. Masa harus ponis bahwa itu niatnya mau lihat? Saya tidak tahu. Bagaimana? Siapa yang tahu? Begini. Pada umumnya. Ya udah, kalau itu saya tanya kepada Anda. Anda tahu dari mana? Saya niat ngomong seperti itu untuk memprovokasi masyarakat atau enggak? Bisa nggak antum nilai niat saya? Tidak bisa. Makanya jangan ngomongin niat. Makanya Saya saya tanya pada umumnya orang datang untuk maulid itu untuk ilat berkerumun atau ilat maulid? Husnudzon berarti maulid. Nah, itu aja jawab begitu. Ilat. Tapi kan saya kalau memastikan itu tidak tahu. Anda cukup jawab. Husnudzon, jadi jawabannya kan harus berdasarkan dasar. Iya. Apa? Jawaban Anda apa? Nah iya makanya kalau mau husnudzon, Kalau mau sultan berarti saya bisa dikatakan kesana maulid. ilatnya. Tapi kalau saya memastikan, udah kan tidak kata. Berarti husnudzon antum ilatnya maulid. ya kalau husnudzon. Udah begitu. Jangan. Fikir syarat, jawab syarat. Iya, berarti ilatnya Nah ya, sebelum in koma zaidun, koma amrun, sebelum koma amrun kan in dulu fi'il syarat harus ada jawab syarat. Saya paham. Tanpa ada jawab fi'il syarat itu bukan sempurna. Pertanyaannya bukan itu. Antum cukup jawab simpel saja. Saya bertanya. Kalau antum mau bahas masalah agama seperti ini, saya lebih banyak lagi bahas agama. Kalau begitu nanti ayo. Nah itulah. Nah makanya. Kan harus Begini. Cukup Anda jawab. Tadi kan mengatakan saya kan harus menjawab bisa pasti. Iya. Ini kalian kan saya. Bukan yang Kalau mulia. udah digantikan oleh hakim berkerumun. Ya, siap. Keluar saja. Keluar saja. Siap, Ya. Baik, Kiai. Saya sampaikan ini tidak dipahami seluruhnya oleh hakim. Dia akan memutus perkara ini hakim. Baik, yang mulia. Ada semua kami harus disampaikan. Baik, yang mulia, baik. Berarti Kiai ilatnya husnudzon antum, ilatnya maulid. Bukan ilat maksud saya. Kalau ilat itu kan alasan. Iya, ilat itu sebab Tujuan. Iya, Tujuannya berarti husnudzonnya antum mengagumkan. Iya, maksudnya datanya bukan untuk berkerumun tapi Ya. untuk maulid kan? Ya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Ada yang mulia? Ada satu kaidah usul fikih. Al-juz'u ya'udu hukmal kulli. Pernah dengar mungkin itu? Pasti antum tahu itu. Ada satu kaidah. Al-juz'u ya'udu hukmal kulli. Al-juz'u ya'udu hukmal kulli. Ya kan? Saudara jaksa, ini pertanyaan saya masalah maulid. Ya lanjutkan. Silakan. Saudara jaksa jangan ini, saya minta tolong. Saya hormati saudara. Nanti apa yang ditanyakan? Silakan. Lanjut.
ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tuqatiluhum yakni di Masjidil Haram ya. Jangan kalian membunuh mereka di Masjidil Haram. Itu kan Masjidil Haram jadi juz'unya kan. Jadi sebagian. Ya kan? Makna keseluruhannya adalah Mekah. Benar enggak, Dek? Iya kan? Ketika Rasulullah di Isra Mi'rajkan, subhanallah asra bi abdihi minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Minal Masjidil Haram. Padahal Rasulullah Isra Mi'raj itu dari rumahnya Ummu Hani. Berarti Ummu Hani kan juz'unya sebagian. Ya. Kullunya keseluruhannya adalah Masjidil Haram. Nah, juz'unya di sini adalah maulid. Kullunya adalah kerumunan. Untuk paham? Hah? Paham. Juz'unya adalah maulid. Karena makna sebagian itu bisa bermakna secara keseluruhan. Contoh seperti tadi yang telah saya sampaikan. Berarti maulid di sini adalah sebagian. Keseluruhannya adalah kerumunan. Anda setuju nggak? Kalau berbicara juz dengan kullu, ya tidak beda lain apa jari kita dari badan kita. Jari juz, kulna adalah Jadi berbadan. Nah, iya boleh. Iya. Tapi kan ketika Habib mau berbicara tentang maulid, kaidah fikih juga al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Nah, Hukum berputar wujud dan ada. Dampaknya seperti apa ini? Apa yang dibicarakan oleh Habib, maka dampaknya orang bingung. Gak usah repot-repot, salah satunya saya. Kalau berbicara masalah hukum seperti itu, mohon maaf, ini ya harus di pesantren. bukan begini saudara. Saya hanya bertanya. Simpel jawabannya sebenarnya. Anda setuju atau tidak? Itu aja. Kalau penjelasan seperti tadi bukan karena saya setuju. Nah, ya sudah begitu, setuju. Tapi kan mana ada kaitannya? Iya, kan saya bertanya, Anda setuju? Anda kalau bertanya kepada saya nggak ribet jawabnya. Setuju? Atau kalau saya nggak tahu. Berarti Anda setuju ya? Setuju. Setuju. Bahwasanya maulid itu adalah sebagian, sedangkan kerumunan adalah hulunya. Ya, daripada perkumpulan. Ya, daripada perkumpulan itu, karena nggak bisa dipisah. Baik, nah sekarang kita bahas masalah perkataan saya. Saya bilang Habib Rizik dipenjara karena maulid. Sedangkan pada faktanya, menurut antum Habib Rizik dipenjara bukan karena maulid kan? Karena menurut antum mana ada di Indonesia orang merayakan maulid dipenjarain? Kalau ada mah saya lawan duluan kan begitu ya? Iya kan? Ya. Banyak nggak ketika prokes itu, ketika lagi PSBB, banyak nggak yang merayakan maulid? Itu Setahu antum aja, setahu antum banyak nggak? saya berarti setahu itulah ada. Tetapi masalah kenapa itu ditangkap itu? Bukan, saya nggak hanya ditangkap, saudara. Saya tanya, pada saat PSBB itu banyak nggak yang melaksanakan acara maulid selain Habib Rizik? Setahu saya Ada. ada. Ya. Nah, pertanyaannya, kenapa hanya Habib Rizik yang ditangkap? Padahal itu semua melanggar prokes. Berarti hukum hanya tajam kepada Habib Rizik. Tanya saja ke saya, ke para. Nah, makanya Anda jangan langsung memvonis Habib Bahar ngomong seperti itu. Kalau saya bacakan kepada Anda ya, izin yang mulia. Saya baca. Dan tolong baca ini jangan dicegat tentang pelanggaran prokes yang tidak dihukum. 1 di Malang, Jawa Timur. Tanggal 4 bulan 8 2021. Dihadiri oleh para pejabat-pejabat kades. Nomor 2. Acara hajatan. Dihadiri pejabat dan Satpol PP. Nomor 3. Di Jawa Timur, acara hajatan Juli 2021. Hajatan pernikahan.
Dihadiri pejabat-pejabat desa. 4. Lampung Utara, pelantikan 158 pejabat Desember 2020. 5. Jambi, pesta kafe Juli 2020 diadakan oleh pejabat kepolisian. 6. NTT, acara pesta Agustus 2021, pejabat daerah, dihadiri pejabat daerah dan gubernur NTT. 7. Jakarta, acara konser musik oleh NPR, oleh Ketua NPR 2020. Long March, hujan-hujanan yang diadakan oleh Banser dari Banyumas ke Purwokerto tanggal 15 bulan 11 2020. Ribuan. 9. Presiden Joko Widodo di Kalimantan Selatan tanggal 18 bulan 1 2021, kerumunan. Terus Presiden di Momere NTT pada tanggal 23 bulan 2 tahun 2021. Kemudian Cirebon, kerumunan. Presiden juga pada tanggal 31 bulan 8 2000 tahun berapa ini? Nggak ada tahunnya. Kemudian Kabupaten Toba, Sumatera Utara, kerumunan dan peresmian 7 pelabuhan penyeberangan tanggal 2 bulan 2 tahun 2022. Kemudian Grogol, Terminal Jakarta, Presiden juga kerumunan bagi-bagi sembako. Apakah hukum itu seperti itu? Makanya saya bilang banyak yang bikin acara maulid, banyak pejabat yang bikin acara kerumunan, tapi tidak ada yang ditangkap, hanya Habib Rizik. Kenapa? Karena hukum bagi saya, pendapat saya hanya tajam kepada Habib Rizik. Baik, itu hanya pendapat pejabat. Iya, maksudnya biar beliau tahu. Ya, oke. Ya. Ada panggilan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Jadi bukan berarti tinggal gampang aja. Kalau Anda berkata, loh, kenapa? Kalau memang ada orang dihukum karena maulid, ya kalau begitu jangan penjarakan Habib Rizik. Ya zahirnya hukum itu zahir. Fahkum bil zawahir wala tahkum bis sarair. Ya, Hukum dengan zahir. Jangan hukum dengan Kalau sarair yang tidak kalau kelihatan. begini Yang tidak tampak, ya. yang kelihatan. Kalau Habib Rizik dipenjarakan secara tertulis dalam hukum resmi hasil keputusan Dewan Hakim karena mengadakan Maulid Nabi, kita tidak boleh diam. Iya, saya paham. Ini masalahnya bukan karena itu. Adapun hanya tajam kepada Habib Rizik, silakan itu. Jadi pendapat antara saksi dengan Habib ini berbeda. Enggak, begini aja, begini. Jangan disatu persepsikan. Menurut saksi begini. Iya, nggak apa-apa. Kalau menurut Anda begitu, nggak apa-apa. Sekarang saya tanya kepada Anda. Saya, Bahar bin Smith berkata, Zaid melakukan pembunuhan. Terus saya ditangkap sama polisi. Kenapa? Karena Habib Bahar ini menyebarkan berita bohong. Padahal faktanya Zaid itu melakukan kriminal. Bukan. Saya bilang Zaid ditangkap karena pembunuhan. Saya dibilang berita bohong. Karena Zaid ditangkap karena perbuatan kriminal. Nah, apa bedanya dengan saya bilang Habib Rizik ditangkap karena maulid? Terus penegak hukum berkata Habib Rizik ditangkap karena prokes. Bedanya apa? Ya bedanya kita kembali kepada hukum positif. Bukan Habib kan itu menyatakan kepada hukum kita. Ini hukum positif yang bertanya, yang berlaku. karena dalam perkara ini setelah saya lihat berkas itu ada saksi ahli 20 orang, di mana saksi ahli itu adalah soal Bukan, yang mulia, izin ahli dan maaf sebagainya, ya. nanti bisa bertanya. Iya, maksudnya saya memberikan tangsir perumpamaan. Jadi tidak semua maulid itu, tidak semua kerumunan adalah maulid. Dan maulid pasti kerumunan. Sebagaimana Tidak juga. Maulid tidak mesti kerumunan. kita ngomong pada umumnya. Kalau pengajian umum. Kita ngomong pada umumnya. Nah, sebagaimana pernyataan tadi, tidak semua
kriminal itu hanya pembunuhan. Tetapi yang namanya pembunuhan itu sudah pasti kriminal. Zaid ditangkap karena sabu. Oh bukan karena nyabu. Bohong. Terus kenapa? Karena narkoba. Apa bedanya? Tidak semua narkoba itu sabu, tapi yang namanya sabu adalah narkoba. Kan mafhumnya begitu aja. Ya. Mafhum mukhalafahnya tafsirnya nggak nyambung. Loh, kok mafhum mukhalafah beda. Antum jangan samakan. Anak ngasih tamsil, bukan mafhum mukhalafah. Anak tadi ngasih perumpamaan itu bukan menurut agama. Bukan, yang mulia. Saya. Ya, yang mulia. Tapi kalau baca Anda dengan terus berdebat, berarti bisa menutup persidangan hari ini juga. Baik. Sekarang juga ya. Baik, untuk baca ya. Ini Enggak. namanya harus ada toleransi. Saya tidak ingin berdebat yang mulia. Betul. Tapi yang saudara perdebatkan ini Izin. di luar konteks. Izin yang mulia. Udah poin saja. Iya. Kita ini kan juga Izin yang mulia. menggunakan yang lain. Izin. Untuk hal lain. Tadi kan saya nggak bahas agama Iya, barusan. Nah, betul. izin. Tapi nggak usah dibahas terlalu panjang lebar. Saya nggak bahas panjang lebar. Maksudnya begini, izin Iya. yang mulia. Mohon maaf, beri saya waktu sebentar. Belum lagi itu salah satu pertanyaan yang lain akan muncul lagi. Panjang Izin yang mulia. Izin yang mulia. Tentang perkumpulan. Izin yang Jadi mulia. begini, yang ingin saudara lakukan kerja itu supaya mempengaruhi hakim. Itu kan itu masalahnya. Betul. Ya? Nah, makanya yang Nah, mulia. sekarang kalau yang sudah pertanyakan konteksnya Betul. Jadi begini yang di mulia. luar pengetahuan hakim Iya, yang bagaimana? mulia. Izin saya mau. Tidak akan menjadi bahan pertimbangan nanti. Yang mulia saya izin sebentar. Mubazir semuanya. Iya, sebentar saya menjelaskan ke yang mulia. Sebentar aja yang mulia. Jadi saya bahas agama. Apa yang sudah sampaikan dia itu, hakim juga sudah bisa menangkap. Sudah tahu, sudah paham yang saudara sampaikan. Karena pertanyaannya juga sama dengan yang disampaikan kepada saksi kemarin, ya. Iya, iya. Tapi kalau yang barusan ini, tadi saya memberikan contoh bukan atas agama Ini ini. saudara ini Habib Rizik ditangkap karena maulid, betul ya? Kan Betul. betul karena maulid, kalau nggak ada maulid itu nggak ada kerumunan Ya, kan? Kalau betul. ada kerumunan nggak ada pelanggaran prokes. Betul. Ya, tapi jangan potong-potong. Bukan hanya masalah pelanggaran karena menyelenggarakan maulidnya. Betul. Betul yang mulia. Tidak ada pelanggaran prokes kalau tidak menyelenggarakan maulid. Memang gara-gara maulid itu jelas sebetulnya. Ya, cuma kan. Ya, Benar yang mulia, betul. Makanya tadi. majelis hakim sudah bisa dipanggil. Iya, iya. Sudah sampaikan. Cuma yang saya sayangkan begini yang mulia. Apa? Yang saya sayangkan, ketika saya bahas dalil agama kepada Kiai Iya, kalau Mujib, saudara membahas dari agama, majelis hakim bingung, bukan agama. iya, bukan majelis hakimnya. Saya jelaskan dalil Ya, agama. apa perlunya kalau menjelaskan kepada dia? Dia Bukan bilang, dia akan majelis iya, hakim. iya yang mulia. Dia bilang, Jadi tidak usah. pendapat dia ya. Tapi ketika saya bahas bukan dalil agama, dia bawa dalil agama kan, jadi serba salah. Sudah nggak usah diperdebatkan dalil agama di sini. Yang kita adili di sini adalah fakta hukum. Benar nggak sesuai dengan surat dakwaan? Terbukti nggak unsur-unsurnya? Silakan dari sisi hukum, bukan dari dalil agama. Antara agama dengan hukum positif berbeda. Itu ada pemahaman saya. Iya yang mulia. Tapi ada orang lain lah. Nanti Ya. mau dijelaskan ya. Betul. Ya, oke ya. Iya, cuma Jadi makanya pertanyaan saya sudah memberikan toleransi untuk bertanya. Saya tahu akibatnya bahwa ini ada panjang lebar. Saya lebih suka pengacara karena itu beras-beras bahasa. Secara hukum mereka bertanya masalah agama. iya, saya bertanya masalah agama yang mulia karena beliau mengaku ulama di sini yang mulia. Andai kan beliau tidak mengaku ulama, saya tidak bakal Makanya bertanya. ngomongnya jangan di sini. Nanti adalah atau habis berkunjung ke sini atau saudara kadang Ya, kata kemana? Di mana di dalam? Di daerah Polda Jabar yang mulia. Ya. Di Polda Jabar kan? Ada. Sekarang itu ke Polda Jabar lah bagaimana? Oh, iya. Kalau coba Rokok Baru gitu kan. Kita dipaksa untuk bagaimana berdakwaan. Iya betul yang mulia. Cuma itu tadi yang mulia menjadi catatan. Yes, itu tadi yang mulia. Ketika saya bahas masalah agama nih, saksi Kiai Mujib dia bilang jangan bahas agama, kita bahas fakta. Itu kata beliau. Tapi ketika saya bahas masalah tamsil, saya kasih perumpamaan dengan bukan masalah agama, dia justru bawa dari agama. Jadi kan namanya kalau mau agama ya agama, ayo kita debat. Kalau mau fakta, ayo fakta. Dia aja nggak konsekuen. Jangan nunjuk-nunjuk tadi kan Nggak konsekuen, kita ente nggak konsekuen jadi orang. Cair. Baik, silakan bertanya yang menyangkut. Baik yang mulia, terakhir yang mulia. Sudah poin ya. Terakhir yang mulia. Kiai, saya bertanya,
Saya ingin bertanya. Ya, saya hanya ingin bertanya. Kalau Anda mau jawab boleh, enggak boleh. Makanya to the point aja, nggak usah ada yang gagal saya kayak begitu supaya Langsung tanya. Takutnya yang boleh saya nanya dia udah paham. Tanya langsung. Kalau bentuknya pertanyaan pasti dijawab. Dia memang mau ditanya. Pertanyaannya apa? Langsung, silakan. Anda bilang bahwasanya kata-kata saya itu seakan-akan polisi kita zalim. Diulangi. Tadi ketika ditanya oleh majelis hakim, Anda bilang perkataan saya itu sama seperti mengatakan polisi zalim, penegak hukum kita zalim. Ya. Hah? Dalam penyampaian ceramah bertanyakan ke audien, berarti kalau Habib Rizik karena maulid Nabi ditangkap, apa itu adil atau zalim? Semua menjawab zalim. Maksudnya itu. Kenapa? Kenapa Anda mengatakan itu? Saya hanya menyampaikan pernyataan Habib waktu ceramah. Iya, menyampaikan pernyataan saya. Ya. Itu kan menjadi meresahkan Anda sehingga Anda bilang di sini ternodai sampai segitunya kan? Ya. Nah, sekarang saya tanya, banyak yang bikin maulid nggak ada di penjara walaupun melanggar prokes. Habib Rizik bikin maulid melanggar prokes tapi ditahan. Yang lain melanggar prokes, acara apapun itu tidak ditahan. Nah, Mestinya begitu. saya ngomong, Zul, adil apa tidak? Saat itu, Jawab. saat itu bukan bukan misalnya yang lain ditangkap ini enggak penyampaian itu. Habib Rizik mengadakan maulid Nabi, ditangkap, dibicarakan, zalim apa tidak? Itu. Kalau Habib menyatakan yang lain nggak ditangkap, di mana-mana ini disebutkan Habib Rizik itu adalah ternyata hanya ditangkap, berarti itu zalim. Betul. Habib tidak menyampaikan itu. Anda lihat ceramah saya lain nggak? Apa? Anda lihat ceramah-ceramah saya lain nggak? Ya, saya kan tidak semua melihat. Makanya kalau mau lihat ceramah, jangan hanya potongan saja. Enggak, Lihat saya ceramah-ceramah yang lain, di mana saya katakan banyak para pejabat-pejabat mereka melanggar prokes tapi tidak ada yang ditahan. ya saat itu Banyak penghina agama, tidak ada yang ditahan. ya pasti kalau main ceramah bisa saja dia berubah, tapi saat yang dipelajari oleh saya, Makanya kalau antum hanya mempelajari ini saja, tidak mempelajari yang lain. beberapa lah, beberapa insaf. beberapa cemah. Ya udahlah, itu pengetahuan saksi tidak bisa kita maksakan ya. Iya, saya tidak memaksa. Enggak, berarti ada begini. Saksi ketika itu hanya mengingat pengalaman saja ya. Yang jadi persoalan membuat terbincang hati tadi itu ya. Baik. Oke, ada lagi? Ada yang mulia. Azhar itu apa? Apa? Azhar. Tanya lagi yang Enggak, bukan. Mau jawab nggak saksi? Mau jawab nggak? Enggak. Enggak. Azhar itu apa? Lewat. Enggak. Lewat. Asoh itu apa? enggak. Nggak jawab. Kaul Qadim Imam Syafi'i di mana pertama? Enggak saya jawab. Kaul jadi Imam Syafi'i? Enggak jawab. Istisab? Enggak. Hah? Enggak. Panjang itu. Ihdad? Enggak. Ila? Enggak. Nusyush? Enggak. Sudah yang mulia. Cukup. Mau diapain? Iya yang mulia, makanya udah cukup. Oke ya. Kuasa hukum ini Pak Dakota ini Pak. Siapa? Bantuan kota ini. Mau bertanya lagi udah cukup.